Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 26 Januari 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market, IHSG, dan saham-saham yang sudah masuk ide dari Bapak Ibu semua di kolom komentar F-Talk edisi 25 Januari 2023 ya. Ada beberapa, cukup ya, lumayan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi memberikan ide saham yang menarik untuk dibahas di F-Talk malam ini. Apabila belum, silahkan isi di kolom komentar edisi hari ini. Silahkan isi saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Dan apabila Anda belum subscribe ataupun klik like video ini, silahkan subscribe dan silahkan like apabila Anda merasa F-Talk ini bermanfaat untuk Anda. Saya tunggu. Sudah klik like, sudah subscribe semua. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan IHSG. Oke, hari ini seperti yang sudah kita bahas kemarin koreksi ya, kita katakan koreksinya wajar dan belum mengkonfirmasi pullback ini selesai, dan hari ini indeks masih kembali menguat, menguji EMA 60 dan ditutup tepat di kalau kita perhatikan di sini ya, berada di area EMA 60 ya, di atasnya sedikit. Artinya ini masih mengarah ke target Stochol, yaitu targetnya 6.910 sampai dengan 6.930 kalau nggak salah. Silahkan dicek di website ya. Oke, hari ini cukup bagus, cukup banyak saham yang hari ini bergerak naik, dan hari ini cukup bagus untuk private trading room pun juga banyak yang perform saham-sahamnya dan take profit beberapa saham, dan kita ambil beberapa posisi yang setidaknya bisa mengantisipasi apabila indeks sudah mencapai target maksimal pullbacknya dan turun ya gitu. Oke, jadi untuk besok mungkin masih pergerakan indeks masih akan cenderung bergerak menguat terbatas ke 6.900-an ya. Jadi manfaatkan sebaik mungkin ya, seperti yang kemarin sudah saya dan sering kali saya ingatkan, ketika indeks naik jangan lengah ya, jangan berleha-leha dan merasa aman ya. Ya, pastikan Anda sudah memanfaatkan sebaik mungkin kenaikan indeks untuk memperbaiki portfolio, membuat portfolio Anda ideal, meningkatkan posisi cash on hand untuk amunisi apabila terjadi penurunan. Langsung kita masuk ke pembahasan saham. Oke, yang pertama kita akan bahas SMDR, bagaimana fundamentalnya. Sudah pernah kita bahas, waktu itu kita compare dengan Temas. Kemungkinan naiknya dalam jangka pendek. Jadi kita akan bahas potensi jangka pendeknya saja ya. Untuk pembahasan lengkapnya sudah kita bahas kemarin. Silahkan dicari di Telegram YF Advisor, ketikan SMDR, sudah pernah dibahas. Oke. SMDR target naik jangka pendek ya. Sekarang ini naik ya SMDR. Nah, karena SMDR sudah mencapai 1.700-an, yang mana ini adalah target turunnya ya. Oke, untuk saat ini perkiraan target naiknya itu berada di 0,3, yaitu meretest 2.500 ya. Ini kemungkinan akan diuji dalam jangka pendek ini. Setelah itu bisa jadi ini berlanjut sampai dengan paling tidak di 2.640 atau di atas 2.600 sebelum dia koreksi kembali, karena ini tipikal saham swing ya. Sekali lagi ini adalah swing naik ya di dalam tren koreksi ya. Seperti itu. Jadi untuk target naik jangka pendeknya ke 2.500 sampai dengan 2.600 ini kita sebut target pullback area. Seperti itu. Lanjut, bahas MTech untuk trading. Oke, MTech untuk trading. Baik, MTech saat ini sedang pullback. Ini tren turun. Kita coba gambar ulang tren turun. Sehingga kalau Anda mau trading ya tentunya ini adalah untuk swing. Ya, swing ini ya untuk swing jangka pendek ya. Oke. Jadi saat ini potensi dari MTech sendiri adalah membentuk rounding bottom, resist terdekatnya di 1170. Ini adalah TP terdekat
nggak tahu berapa persen, mungkin sudah sangat tipis dari penutupan hari ini, ya sekitar 4 persenan ya. Kemudian kita akan cari di 0,3. 0,3 ini mungkin akan sedikit agak jauh di 12-an, 1200 ya. Itu di angka 14%, artinya ini adalah potensi pullback idealnya untuk saat ini ya. Seperti itu. Untuk trading mungkin untuk beli sedikit koreksi dulu di 1100 ke bawah sedikit ya, mungkin itu untuk buy on weakness. Harusnya pullback ini dapat berlanjut sampai dengan EMA 60 atau di 1270 ini ya. Baik, lanjut. Tolong tanya Breeze, apakah sudah menarik untuk invest, masuk di harga berapa baiknya? Breeze juga sudah pernah kita bahas fundamentalnya, waktu itu kita compare dengan BTPS ya. Nah, silahkan dicari pembahasannya. Kalau fundamental ya perubahannya itu akan jangka panjang ya. Ya, kita akan tunggu rilis kinerja tahun 2022. Nah, untuk saat ini Breeze, Bank Syariah Indonesia ya, dulu BRI Syariah sudah merger dengan bank-bank syariah BUMN, dan saat ini untuk Breeze sendiri secara teknikal jangka panjang saya lihat ini masih dalam fase pullback juga ya, dengan target di 1590 ini sesuai dengan untuk trading ya. Ini untuk trading ini sudah mencapai, ini tanggal 30 Desember kita beli di private trading room dan targetnya adalah 1550 ya. Jadi sekarang ini Breeze mengarah ke 1500-an itu ya untuk swing, atau mungkin dia nanti akan konsolidasi dulu seperti itu. Nah, kalau jangka panjang bagaimana strategi untuk secara teknikal? Mungkin akan kita tunggu karena ini cenderung membentuk sebuah bottom, mungkin akan kita tunggu konfirmasinya di atas 1600 ya, karena itu adalah neckline-nya. Seperti itu. Kalau fundamentalnya sekali lagi silahkan dicari di Telegram ya. Di Telegram sudah lengkap, Anda tinggal ketikkan Breeze. Oke. GDST masih bisa diikuti swing atau sudah terlambat, sudah masuk naik apa ini ya maksudnya ya. Nah, sudah masuk apa ini ya, saya nggak tahu. Kita akan bahas ini saja ya, sudah terlambat atau masih bisa beli untuk GDST. GDST itu GDST Gunawan Dian Jaya Steel ya. Kalau kita lihat dari pola yang terbentuk ini jangka panjang monthly ya, swingnya ini sudah berjalan ya, dan kita ya ekspektasi kita tentu saja ke 0,3 dan 0,6 ya. Nah, sudah terlambat atau belum, tentu saja kita harus kalkulasi juga. Kalkulasi apa? Kalkulasi menuju 0,6 itu masih berapa persen gitu kan. Sementara ini dia sudah berada di EMA 60, yang mana kalau kita beli ya cukup riskan, itu sekitar 19% ya. Kita ambil, misalkan kita ngambil profit 5 sampai dengan 10% masih memungkinkan untuk saham ini. Kemudian sekarang ini dia berada di target terdekat 160 yaitu 0,3. Artinya ini harus hati-hati kalau Anda beli di harga saat ini, relatif sudah terlambat karena swingnya ini sudah berjalan. Momentum terbaik belinya kapan? Ketika dia mematahkan tren turun. Tren turun ini ya, ini tren turunnya. Artinya ini wave turunnya ini ya sudah patahkan ya, mungkin nanti dia akan membentuk tren atau lower high baru ya seiring berjalannya waktu, karena sementara ini dia membentuk lower high terakhir di Desember 22, artinya ini mungkin dia masih akan berlanjut pullbacknya sampai dengan 196 ini atau 0,6 ini ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan Anda masuk di harga saat ini meskipun sudah di 0,3 atau TP1-nya, Anda bisa proteksi di 150 ke bawah. Artinya apa? Kalau dia turun ke bawah 150, level EMA 60 atau 160-an ini terkonfirmasi sebagai lower high baru yang mana bisa ditarik trendline seperti ini. Nah, ya. Nah, sementara ini trennya ini sudah dipatahkan, artinya ini akan ada terjadi pullback, dan pullback ini sudah berjalan. Ya, kalau misalkan bagusnya kapan? Bagusnya ketika dia break 0,2 yaitu di 140 ke atas. Kemudian Anda targetkan di EMA 60 atau 165 ini, dan TP kedua 196. Seperti itu bagusnya, tapi karena pertanyaan di F-Talk ini baru hari ini ya saya bahas seperti itu ya. Nah, boleh bahas WMPP untuk trading jangka menengah.
dan analisa fundamentalnya terkait WMPP sudah juga kita bahas, WMUU, WMPP kemarin ya. Saya masih ingat sepintas ya, kinerja sebelum IPO bagus, setelah IPO jelek. Saya ulangi ya, kinerja sebelum IPO bagus, prospektus bagus, tetapi setelah IPO kinerja yang dirilis ke publik itu kurang bagus, alias mengalami penurunan pertumbuhan atau tidak tumbuh, minus kalau nggak salah. Jadi silahkan dicek ya. Jadi sudah pernah kita bahas, saya nggak mau ulangi lagi karena belum ada update, masih sama ya. Gitu, silahkan cari. Saya pengen penonton DevTalk ini juga aktif di Telegram BF Advisor dan sering-sering lihat analisa sebelum-sebelumnya seperti itu, supaya ingatan Anda juga kuat, Anda juga terbiasa melihat yang sebelum-sebelumnya supaya tahu, oh sebelumnya seperti ini, sekarang begini ya. Dinamikanya ada kan tentunya. Nah sekarang ini kan belum ada update kinerja, jadi belum saya akan update untuk fundamentalnya. Silahkan dilihat supaya itu juga menyingkat waktu ya. Kalau technical trading jangka menengah ini berarti harus uptrend WMPP ya. Kita lihat WMPP apakah sudah uptrend atau belum gitu kan pertanyaannya. Berarti ini kan saya jawab, dan karena harga sahamnya berubah. Ya, nah untuk WMPP sendiri ini saham relatif baru, kita akan menggunakan weekly. Jelas di sini EMA belum muncul ya. Jadi terakhir kita lihat di daily ini sudah mulai muncul. Nah kita tarik trend line, dia memang bergerak sudah di atas EMA 60. Namun Anda harus tahu di sini dia sedang menguji. Kalau dia gagal, nah ini trend line-nya. Kalau dia melewati trend ini baru bagus. Secara teknikal, sekali lagi secara teknikal. Ya, baru mungkin bisa dipertimbangkan untuk trend following. Nah, kalau seperti ini bentuknya, seperti ini kondisi teknikalnya, Anda lihat ini candle netral ya. Candle netral ini bisa menjadi tanda di sini adalah area jualan. Area jualan orang-orang yang beli di sini, ya, seperti itu. Jadi kalau Anda beli di harga saat ini untuk trading jangka menengah belum layak menurut saya. Kenapa? Belum uptrend satu, kedua dia sudah naik, ya, sudah naik. Dan ini ya tentu saja belum cocok untuk jangka menengah. Menurut saya ya, sekali lagi ini menurut saya. Selamat malam Pak, mohon analisa saham TRGU, kira-kira buat investasi jangka 1 tahun gitu bisa nggak ikut? Itu kan emiten baru, mohon dianalisa fundamentalnya, fundamental kali ya. Oke, terigu, oke. Ini saham baru dan secara teknikal ini fundamentalnya mungkin kita lihat sebentar, nggak ada, saya nggak bisa berkomentar, nggak ada ya. Baik itu kuartal ataupun tahunan, dan saya juga hanya akan membahas yang ada di TradingView saja, sehingga ya lagi-lagi kita nggak bisa jawab karena saya nggak mau asal jawab ya. Jadi ya teknikalnya belum menarik karena dia masih konsolidasi seperti ini ya, gitu. Tolong bahas teknikal AMRT, saya punya di harga 2690. Kemarin AMRT sudah kita bahas, dia sedang koreksi wave C ya. Dan hari ini naik di harga berapa pembeliannya? 2690, hari ini naik ke 2750. Apabila tidak lanjut naik di atas 2800 ke atas, segera take profit dulu ya, karena skenario wave C ini berjalan ya. Seperti itu. Silahkan ditonton kemarin pembahasannya, sudah panjang lebar. Tolong bahas SCMA mulai uptrend kembali. Sepertinya belum. Sepertinya loh ya, saya coba lihat. Masih konsolidasi, ini terakhir pembahasan konsolidasi ya. Jadi kapankah SCMA uptrend? Jika dia naik di atas 270 atau keluar dari konsolidasi. Sudah cukup jelas jawabannya ya, sesuai dengan pertanyaan. Jadi belum. Tolong bahas teknikal saham ASA untuk trading. Target kenaikan area berapa ya? Untuk trading ASA. Oke, untuk Adi Sarana sekarang ini pullback juga ya. Saham ini sudah turun cukup panjang ya. Jadi ini pullbacknya mungkin akan sedikit ya bagus harusnya untuk swing ya. Meskipun ini sudah cukup jauh perjalanannya. Kalau kita lihat dari wave terakhir, ini wave-nya cukup besar ya. Sehingga kita akan cari di 0,2 dulu. 0,2 ini kita cocokkan juga ketika dia breakout EMA 60 di atas 885. Harga sekarang ini 850 ya. Apabila dia lanjut 875 ke atas, potensinya ke 0,2 yaitu di 1200. Ini cukup jauh. Maka dari itu kita akan lihat resist minor. Resist minor ini bisa menjadi
target terdekatnya, misalkan di 995 ya. Jadi breakout 875 lanjutannya ke 990 atau 1000, level psikologi 1000. Seperti itu. Oke, sudah terjawab ya. Jadi seperti itu yang bisa saya jawab. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin mencari saham yang menarik, mungkin dalam waktu dekat ya, bulan depan, akhir bulan depan ya, mungkin menjelang, ini kabar baik untuk terutama untuk member private trading room, nantinya akan mendapatkan fasilitas ini setelah anniversary kita di 6 tahun ya. PTR sudah 6 tahun ya, jadi sudah cukup panjang yang kita sudah lalui, dan masih banyak yang bergabung dari awal sampai dengan hari ini ya. Dan ini adalah mungkin akan upgrade layanan kita setelah 5 tahun, mungkin akan menjadi sebuah solusi bagi Bapak Ibu yang ingin trading mandiri. Ini juga nanti akan terpisah, namanya Stock Labs. Jadi kita kan punya sistem, dan sistem itu memang ini sudah proyek lama yang tertunda karena COVID kemarin. Seharusnya ini di tahun ketiga kita sudah harusnya keluarkan karena COVID, dan kita ya kerja jauh-jauhan ya. Kita punya tim tidak jadi terbentuk untuk Stock Labs ini, dan baru tahun 2023 ini kita akan siapkan, karena ini sebenarnya sudah hampir 100% dan masuk ke versi beta ya, sudah mulai kita konversikan dari sistem ya, kemudian inputnya itu kita masukkan ke dalam website, dan nantinya ini kita masih coba-coba, kita masih sinkronkan ya alur-alur kerjanya, karena ini terpisah ya. Ini tim yang terpisah dengan private trading room. Jadi private trading room punya tim sendiri dan Stock Labs punya tim sendiri. Jadi ya pastinya butuh monitor yang lebih lagi, karena kita harus melihat bagaimana nantinya apakah akan ada masalah atau tidak. Ini mungkin masih akan kita lihat. Seperti ini mungkin yang informasi yang dapat. Ini adalah Stock Labs ini, jadi tujuannya akan memberikan informasi referensi ide trading ya. Jadi kalau di PTR kan jelas instruksi buy sampai dengan sell. Kalau di sini tidak. Kalau di sini Anda diberikan menu, silahkan Anda pilih sendiri, dan Anda bisa ngelihat chartnya ya. Kalau tidak salah ini ada chartnya ya. Kita bekerja sama dengan TradingView, partner kita. Setelah kita sudah cukup lama dengan TradingView, kita menggunakan TradingView untuk melihat visual chartnya ini, supaya usernya nanti akan bisa melihat yang direkomendasikan itu chartnya seperti apa sih, nggak cuma TP atau stop loss aja, tapi dia bisa melihat visual rekomendasinya atau visual ide tradingnya seperti itu. Jadi ini mungkin dapat diakses mungkin paling cepat di Maret ya, paling cepat. Tapi ini sekali lagi kita nggak mau PHP dulu, ini masih kita coba-coba, dan ini juga masih dalam proses penggodokan supaya nantinya, karena user-user kami member PTR utamanya itu adalah mungkin bukan generasi milenial yang sangat sudah sangat bisa dikatakan lebih menguasai teknologi atau lebih menguasai perwebsitan ya. Nanti mungkin akan lebih kita tonjolkan adalah user friendly yang mungkin akan lebih simple gitu ya. Jadi orang tuh ngelihat langsung informasinya, kemudian bisa lihat chart tinggal satu klik ya. Jadi seperti itu akan memudahkan ya. Sekali lagi ini masih dalam proses. Kalau kemarin ada yang tanya-tanya kapan Stock Labs rilis, sejak tahun-tahun kemarin ya, ini kita masih usahakan supaya ini akan menjadi sebuah value utamanya untuk member PTR, dan ini juga nanti akan tersedia untuk peer dan peers juga, tapi dalam versi yang berbeda jelas untuk investing ya, seperti itu. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ya nanti Bapak Ibu ikuti saja, akan ada update kalau Anda ingin join Stock Labs atau ingin akses Stock Labs-nya aja juga nggak apa-apa, atau Anda ingin dapat semua PTR dan Stock Labs dalam satu paket ya, seperti itu. Jadi seperti itu yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Ini sekedar update saja, nanti silahkan ditunggu perkembangannya, dan silahkan isi kembali di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Dukung kami dengan klik like, dengan subscribe apabila belum. Nih masih banyak yang belum subscribe ya. Silahkan subscribe dan share ke teman-teman Bapak Ibu yang juga trading dan investasi saham, diajak nonton F-Talk ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi analisa lagi, buat trading plan, buat investing plan sendiri-sendiri ya. Jadi
semua yang saya sampaikan di sini adalah opini saya pribadi, analisa saya pribadi, dan bisa benar dan bisa salah. Suatu hal yang wajar ya. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.